Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sri Santika dari Universitas Balai Bandung, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 4. Saya di sini akan membuat 2 review tentang drama yang menjadi tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah apresiasi dan kajian drama. Baik, dilanjut saja. Yang pertama, saya akan mereview drama opera yang berjudul Malinan Kundang. Saya menonton di YouTube, dari YouTube Isi Padang Panjang. Durasi waktu dari drama tersebut yaitu 1 jam lebih 5 menit. Drama ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang bernama Malin Kundang. Dia hidup berkecukupan, tetapi dia selalu berpikir bahwasanya dia itu ingin menjadi kaya raya. Maka pada suatu hari Malin Kundang bersama mandenya berpikiran untuk membuat usaha atau pergi ke kota untuk merantau. Singkat cerita, di kota Malin Kundang bersama madenya sukses dan mendapatkan banyak uang. Tetapi di sana, di pekerjaannya, Malin Kundang selalu memikirkan Nilam, pacarnya yang ada di kampung. Dia selalu berpikir untuk bisa menjadi orang kaya supaya bisa menghidupi ibunya dan juga Nilam pacarnya. Suatu hari ternyata keluarga Nilam mempunyai hutang kepada seorang rentenir. Tetapi keluarga Nilam tidak mampu untuk membayarnya. Tetapi Malin Kundang tidak tahu itu. Dia masih merantau di kota dan ada orang kaya yang mengajak Malin Kundang untuk menikah. Tetapi Malin Kundang menolaknya karena Malin Kundang sayang kepada Nilam. Dan Malin Kundang masih di kota. Madenya pulang ke kampung. Di kampung, madenya tahu bahwasannya Nilam mempunyai hutang dan terlilit hutang. Dan dia memberikan saran kepada ibu dan ayahnya Nilam untuk menjodohkan Nilam kepada datuk, salah satu orang kaya di kampung. Dan orang tua Nilam pun menyetujuinya untuk menjodohkan Nilam kepada orang kaya yang ada di kampung tersebut. Tetapi Nilam menolak. Dengan berat hati Nilam harus menerimanya karena untuk membantu orang tuanya. Dan setelah itu, tidak lama kemudian Malin Kundang pulang ke kampung dan mengetahui bahwasannya madenya lah yang telah memberikan saran untuk Nilam menerima datuk agar keluarganya tidak terlilit lagi dengan hutang. Tetapi Malin Kundang tidak menerimanya. Bahwasannya, kata Malin Kundang, berapa hutangnya, dia akan bisa membayar hutang tersebut. Tetapi madenya terus berkeras hati untuk menolak dan tidak merestui Nilam dan Malin Kundang untuk bersatu. Tetapi terus saja Malin Kundang membujuk Nilam dan di situ terjadilah pertengkaran antara Malin Kundang dengan madenya. Setelah keesokan harinya, madenya didatangi oleh ibunya Malin Kundang dan madenya diberikan nasihat agar
dia jangan terlalu seperti itu kepada Malin Kundang, karena jodoh dan maut sudah ada yang atur. Setelah ibunya Malin Kundang berbicara dengan media, dan dia pun luluh hati untuk tidak memaksa Malin Kundang tetap bersamanya. Setelah itu Malin Kundang membantu Nilam untuk membayar hutangnya, dan Malin Kundang bersama Nilam hidup dengan bahagia. Drama Malin dan Kundang tersendiri itu adalah karya dari Eka Putri dan disutradarai oleh Dr. Irwandi. Pemeran yang ada dalam Malin dan Kundang yaitu Malin Kundang, ibunya Malin Kundang, Nilam, Mandihnya, dan juga kedua orang tua Dilam dan Datuk. Menurut saya dari penggalan cerita tentang Malin dan Kundang tadi, banyak cerita yang bisa diambil, seperti kesabaran, kerja keras yang akhirnya menguntungkan, dan juga tentang keserakahan. Saya di sini kan nontonnya di YouTube. Nah, di YouTube itu menurut saya tidak worth it untuk menonton di YouTube. Karena apa? Suka terjeda-jeda karena mungkin jaringan. Juga seringkali iklan melewat, sehingga kita membutuhkan perpanjangan waktu untuk menonton drama tersebut di dalam YouTube, di dalam HP menggunakan aplikasi YouTube. Tentang perwatakan, karakter, latar, semuanya bagus dan ceritanya seru. Mungkin itu saja review untuk film yang pertama, drama yang pertama saya tonton. Lanjut ke drama yang kedua. Drama yang akan saya review yang kedua yaitu berjudul Larasati. Drama Larasati ini menceritakan tentang seorang anak yang diurus oleh kakek dan neneknya, yaitu Larasati. Karena dahulunya ibu dan ayahnya Larasati itu tidak disetujui untuk menjalin hubungan dikarenakan perbedaan tentang materi oleh kedua orang tuanya. Tetapi ibu dan ayah Larasati terus memaksa untuk tetap menjalani hubungan mereka, hingga akhirnya mereka kabur dan ternyata mengalami kecelakaan yang menewaskan ibunya Larasati. Tetapi ayahnya Larasati tidak meninggal, dan di dalam kejadian tersebut Larasati dinyatakan hilang. Tetapi ternyata Larasati itu bukan hilang, dia diambil oleh nenek dan kakeknya Larasati, yaitu orang tua dari orang tuanya Larasati tersebut. Setelah itu, setelah Larasati beranjak dewasa hingga 17 tahun, kakek dan neneknya Larasati selalu menceritakan tentang ayah dan ibunya Larasati. Larasati hanya mengetahui tentang ayahnya yang jahat meninggalkan ibunya hingga ibunya meninggal dengan perempuan lain. Oleh karena itu Larasati sangatlah membenci ayahnya, karena ayahnya telah meninggalkan ibunya hingga ibunya meninggal. Tidak menjelang lama, muncullah satu orang yang bernama Dimas. Dimas terlahir dari keluarga kaya raya. Dia adalah anak tiri seorang miliarder, orang kaya yang ada di kampungnya. Di situ dia
menjadi pribadi yang baik. Suatu saat Dimas meminta warisannya untuk segera diturunkan. Tetapi ayahnya tidak menurunkan warisan dari ibunya karena ibunya telah meninggal. Dan pada saat Dimas meminta warisannya, ternyata di situ keadaan ekonomi dari ayahnya Dimas sedang kolab, dan yang membuat Dimas sangat kesal kepada ayahnya adalah ayahnya menikah lagi dengan Monik, dan ternyata Monik itu adalah mantan pacarnya dari Dimas. Suatu saat Dimas terus mendesak ayahnya agar Dimas segera diberikan warisan. Yalah, ayahnya memberikan persyaratan agar Dimas mendapatkan warisannya, yaitu dengan Dimas menikah. Dalam pikiran ayahnya, Dimas tidak akan mau menikah dan harta warisan Dimas akan tetap dipegang oleh ayahnya. Tetapi kenyataannya Dimas menyetujui akan syarat yang ayahnya ajukan kepada dia. Tetapi Monik yang ternyata menikahi ayahnya Dimas hanya untuk merebut harta kekayaan ayahnya Dimas, setelah itu ingin menikahi Dimas, merasa tidak rela melihat Dimas untuk menikah. Disitulah Dimas bertemu dengan Larasati. Saat di depan rumahnya Dimas, yang saat itu Larasati menabrak karangan bunga yang akan masuk ke rumahnya Dimas, karena di rumah Dimas sedang ada ulang tahun dari Monik. Di situ Monik mencaci maki Larasati karena ternyata Larasati dengan Monik itu adalah teman waktu sekolah. Tetapi Monik sangat membenci Larasati karena dulu saat itu Monik akan masuk ke jurang, tetapi Larasati tidak bisa membantu Monik. Jadi Monik masuk ke jurang. Padahal itu bukan kesalahan Larasati, tapi kesalahan Monik tersendiri, dan membuat Monik dendam sampai saat ini kepada Larasati. Dan di situ Monik juga merasa kesal kepada Larasati karena Larasati diberikan perhatian lebih oleh Dimas. Seiring berjalannya waktu, Dimas dan Larasati itu semakin dekat. Tapi terus saja diganggu oleh Monik. Dan satu lagi ada laki-laki yang suka kepada Larasati, yaitu Aldi. Pada suatu saat keluarga Larasati sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang, dan di situ Aldi membantu Larasati. Oleh karena itu Larasati dan Aldi berhubungan. Hingga pada suatu hari Larasati dan Aldi akan melangsungkan pernikahan. Tetapi di situ Dimas terus mencoba untuk tidak membuat tunangan Larasati dan Aldi itu berjalan dengan lancar. Karena mungkin Dimas mempunyai perasaan kepada Larasati. Setelah itu ternyata Larasati pas mau tunangan malah pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Dan ternyata dicek di rumah sakit, Larasati mengidam penyakit ginjal, gagal ginjal, dan harus segera cepat menemukan donor ginjal. Di situ Aldi dites lah, ternyata ginjal Aldi tidak cocok dengan Larasati. Lalu setelah Aldi dicek, Dimas juga ikut dicek, dan ternyata alhamdulillah Dimas cocok ginjalnya dengan Larasati, dan Dimas pun mendonorkan ginjalnya kepada Larasati. Setelah pendonoran ginjal tersebut lancar,
sukses, Dimas ingin menemui Larasati walaupun kondisinya belum stabil. Dia datang ke ruangan Larasati. Ternyata di sana Dimas mendengar bahwasannya Aldi sedang berbicara kepada Larasati. Aldi yang mendonorkan ginjalnya untuk Larasati, bukan Dimas. Di situ Larasati dibohongi oleh Aldi, karena yang sebenarnya kan yang mendonorkan ginjal itu adalah Dimas, bukan Aldi. Keesokan harinya Aldi pun ingin berbicara berdua dengan Larasati. Setelah itu Aldi pun Dimas pun ingin berbicara dengan Larasati dan ingin menceritakan semua kebenarannya. Sudahlah, ketemu pada saatnya Dimas menceritakan semuanya kepada Larasati, karena bahwasannya Dimas ya lah yang mendonorkan ginjalnya kepada Larasati dan melihatkan buktinya. Setelah itu Larasati pun dan Dimas meminta kepada Larasati untuk menjadi pacarnya, balik lagi kepada Dimas gitu, pacaran lagi. Tapi di situ Larasati menolak dan tetap ingin kepada Aldi. Setelah itu Larasati ketemu dengan Aldi, dan di situ Larasati bilang kepada Aldi, kamu jangan pernah berbohong lagi kepada Larasati, karena kalau misalkan berbohong lagi maupun pernikahannya akan dibatalkan. Setelah itu Monik dan juga Aldi bersekongkol untuk membatalkan niat Dimas untuk membongkar kejahatan Aldi dan Monik. Tetapi dengan kuasa lain, tetap saja kejahatan Monik dan juga Aldi terbongkar. Dan setelah itu Dimas dan Larasati pun bersatu dan akan melangsungkan pernikahan. Tetapi saat pernikahan berlangsung, Monik datang dan mengancam Larasati bersama Dimas. Tetapi di situ bisa ditahan. Setelah itu Dimas dan Larasati ingin melaporkan Monik ke polisi, tetapi tidak bisa karena ternyata Monik adalah pasien dari rumah sakit jiwa. Setelah itu Dimas dan Larasati bersatu, menikah dan bahagia. Drama Larasati ini diproduseri oleh Budi Santoso, dan adapun pemerannya yaitu Larasati, Monik, ayahnya Dimas, Aldi, ibu Larasati, ayah Larasati, nenek dan juga kakinya Larasati. Ada beberapa kutipan yang bisa diambil dalam drama tersebut, yaitu tentang kesabaran, kepercayaan, jangan mudah percaya sama orang, ketabahan, kerakusan tentang harta. Dan menurut saya drama tersebut sangat bagus. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.